Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang materi balok miring dengan 3 muatan merata tidak penuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fareza. Saya Abdul Horis. Saya Abdul Muftil Gifari. Saya Dinda Balki Khairuna. Oke, yang pertama penjelasan asumsi. Sini diasumsikan papan sebagai balok miring dengan 3 benda sebagai beban merata tidak penuh di atasnya. Ujung papan yang menempel pada truk diasumsikan sebagai perletakan roll. Ujung papan yang menempel pada tanah diasumsikan sebagai perletakan sendi. Gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan mekanika struktur statis tertentu. Ini untuk gambar sketsa mekanik strukturnya. Nah, untuk soal diketahui jarak antar tumpuan arah horizontal Lx sama dengan 192 cm. Jarak antar tumpuan arah vertikal Ly sama dengan 144 cm. Bentang balok L sama dengan 240 cm. Dengan sudut elevasi alfa sama dengan 37 derajat. Beban muatan merata Q1 sama dengan 50 Newton per meter, Q2 sama dengan 2 Newton per meter, Q3 sama dengan 10 Newton per meter. Untuk masing-masing jaraknya A sama dengan 52 cm, B 32 cm, C 22 cm, D 42 cm, E 22 cm, dan F 22 cm. Sini cos 37 derajat sama dengan 192 per 240 atau disederhanakan menjadi 4/5. Untuk sinnya sin 37 derajat sama dengan 144 per 240 kalau disederhanakan menjadi 3/5. Ditanyanya reaksi vertikal peletakan A dan B, terus reaksi horizontal peletakan A, serta menghitung gaya dalam dan gambar diagram gaya dalam. Penyelesaiannya untuk reaksi vertikal peletakan A, sigma MB sama dengan 0. Nah, rumusnya untuk vertikal A dikali L dikurang Q1 dikali cos 37 derajat dikali setengah H ditambah I tambah J tambah K tambah L dikurang Q2 dikali cos 37 derajat dikali setengah J tambah K tambah L dikurang Q3 dikali cos 37 derajat dikali setengah L sama dengan 0. Nah, setelah itu angka-angkanya dimasukin ke sini dan hasilnya sama dengan 26,83 Newton. Untuk reaksi vertikal peletakan B-nya nih. Sigma MA sama dengan 0. Sama seperti tadi rumusnya. Nah, jika dimasukkan angkanya seperti ini. 22,783 Newton. Untuk reaksi horizontal peletakan A. Sigma A sama dengan 0. Nah, untuk horizontal A-nya ini 0 dikarenakan tidak ada gaya yang bekerja secara horizontal. Nah, untuk tesnya sama-sama 49,6 dan itu memenuhi syarat. Oke, untuk selanjutnya gaya dalam akan dijelaskan oleh Abdul Mufti. Kepada Abdul Mufti dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gaya dalam hal ini gaya lintangnya. Untuk gaya lintangnya di sini untuk DA atau gaya lintang di A di titik A itu reaksi perletakan vertikal A dikali dengan sin ini sin 37 dikurang dengan muatannya, karena di sini belum ada muatannya jadinya 0 dikali dengan sin ini sin 37-nya lalu dikali dengan jaraknya, karena masih belum ada jaraknya jadinya 0. Jika dimasukkan angka-angkanya maka hasilnya adalah 16,098 Newton. Lalu untuk untuk DC atau gaya lintang untuk sampai titik C ini masih sama dengan gaya sebelumnya, yaitu DA. Untuk selanjutnya di titik D, di sini reaksi vertikal peletakan A dikali sin 37 dikurang dengan Q1. Q1-nya ini 50 Newton, lalu dikali dengan sin 37-nya, lalu dikali dengan jaraknya. Jarak dari sini adalah jarak di muatannya, dari C ke D, yaitu H. Lalu dimasukkan angka-angkanya, maka hasilnya 4,098 Newton. Untuk selanjutnya sama saja seperti yang sebelumnya. Untuk DE itu karena
masih sama dengan gaya lintang sebelumnya. Lalu untuk DF sama seperti DD, hanya di sini memakai muatan kedua dan jaraknya yang J. Lalu untuk DG-nya sendiri, karena tidak ada muatannya, maka yang sebelumnya gayanya. Lalu untuk DB-nya, sama dengan muatannya yang berbeda, yaitu Q3 dan dengan jarak L, yaitu jarak muatannya. Lalu jika dimasukkan angka-angkanya, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya untuk gaya momen akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdul Haris. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan gaya momen. Di sini momen itu gaya momen terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 titik ya. P. Untuk di momen di gaya di titik A, yaitu di perletakan A, maka dia didapatkan rumus RAV dikali X dikurang Q dikali X per cos alpha dibagi 2. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, dia MA-nya jadinya 0. DMC pun sama, teman-teman. Ya, RAV terus dikali lengannya yaitu G, terus dikurang Q di sepanjang G dikali G per cos alpha dibagi 2. Ya, di situ karena Q di lengan G 0, jadi 17,4395 dikurang 0, jadinya hasilnya 17,4395 Newton meter. DMD pun sama, teman-teman, seperti itu. RAV dikali lengannya yaitu G tambah H, terus dikurang muatan meratanya yaitu Q1, lalu dikali lengannya lagi dikali H, lalu dikali lengan per cos alpha dibagi 2. Dimasukkan angka-angkanya, hasilnya 17,5465 Newton meter. ME pun sama seperti tadi, gaya dikali lengan, lalu dikali dengan lengan per cos alpha dibagi 2, dikurang sama muatan sebelumnya, jadi kita masukkan angkanya sehingga hasilnya adalah 24,924775 Newton meter. DMF pun sama, teman-teman. Kita di RAV-nya kita kali lengan, terus dikurangi muatan-muatan sebelumnya, hasilnya 38,3475 Newton meter. Lalu momen di titik G itu RAV dikali lengannya lagi, terus dikurangi muatan-muatan sebelumnya, dikali lengannya juga, lalu dikali dengan lengan dibagi cos alpha dibagi 2, menghasilkan 45,722 Newton meter. Dan yang terakhir ada di momen di titik B, yaitu di reaksi perletakan B, yaitu RAV dikali seluruh lengan, yaitu panjang baloknya, terus dikurang muatan Q3, Q2, Q1 dikali dengan lengan dibagi cos alpha dibagi 2. Kita masukkan angka-angkanya seperti yang sudah diketahui, menghasilkan 49,21158 Newton meter. Oke, selanjutnya ada gaya normal, teman-teman. Nah, ini ada gaya normal tuh terbagi jadi 3 ya, yaitu gaya normal di muatan 1, di muatan 2, sama di muatan 3. Ini dia itu RAV dikali sin alpha, teman-teman, terus dikurang sama tengah Q1 dikali H, terus dikali sin alpha. Ini sama aja, teman-teman, kayak gaya normal biasa, tapi ini kan miring, jadi kalau gaya normal di Q1 itu menghasilkan 10,098 Newton. Kalau di Q2
hasilnya 15,783 Newton. Kalau di Q3 hasilnya 15,273 Newton. Selanjutnya ada penggambaran diagram. Penggambaran diagram ini ada 3, ada bidang gaya normal, ada bidang gaya lintang, dan bidang gaya momen. Yang di paling atas itu ada diagram bidang gaya normal. Jadi ini angka-angkanya ini seperti yang udah kita cari di atas. Jadi tinggal kita masukin aja ke sini dan kita bikin garis-garisnya seperti ini. Dan untuk diagram bidang gaya lintangnya juga kita sudah mencarinya di atas gitu ya. Dan yang ini kenapa ada yang sejajar dan kenapa ada yang menurun itu karena kalau yang sejajar itu tidak ada beban muatan di atasnya maka dia sejajar, sedangkan kalau yang menurun itu dia ada beban muatan di atasnya sehingga diagramnya itu menurun. Dan untuk yang ketiga ini ada diagram bidang gaya momen, sama juga seperti yang udah kita cari perhitungannya di atas. Jadi tinggal kita masukin aja angka-angkanya dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah, untuk perhitungannya ini kita ada di YouTube, link referensinya di sini. Oke, itu aja saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.